إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala Ridwan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ngaji kita dalam kesempatan ini, kita akan melihat di antara fatwa-fatwa di majelis tadi ada yang berhubungan dengan masalah alam kubur. Nah, di umat Islam sendiri, masalah alam kubur ini ada di antara saudara kita yang memahami nanti dengan berlebih-lebihan, seakan-akan sedikit atau tipis perbedaannya dengan alam dunia. Namun di sisi lain juga ada yang berpendapat bahwa alam kubur itu terutama berkenaan dengan kehidupan dengan segala macam kondisinya, itu dipandang sesuatu yang tidak perlu diimani. Dan itu ada juga di kalangan saudara-saudara kita. Ini terlepas dari temuan cara pandang terhadap dalil-dalil yang ada di dalam baik itu ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika misalkan memahami ayat ini saja, wala taqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kalian mengatakan bagi orang-orang yang terbunuh di medan pertempuran, orang-orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Nah, hidupnya itu seperti apa? Sehingga ada yang memahami hidupnya itu seperti kita. Terus nanti ada juga kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran yang lain seperti apa hidupnya, kemudian petunjuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu berbeda pula. Nah, masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita akan mencoba dalam waktu yang singkat ini kita menelusuri seperti apa sebenarnya alam kubur ini. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwfiya
Wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasmu far'a ni'alihi atahu malakani fa'abdahu fayaqulan lahu ma taqul fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu unzur ila ma'adika minadari abdallahu bihi ma'adan minal jannah qala nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an wa amal kafiru awil munafiq fayaqula la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la darita wa la talaita summa yudraku bimit raqabi min hadidin darbatan baina uzunaihi fayusifu sayhatan yasmauha man yalihi ila taqalaini. Nah, di dalam riwayat ini kalau kita perhatikan di sini ketimpangannya hadis dari Qatadah dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, jika jenazah itu sudah diletakkan di dalam kuburnya, lalu orang-orang yang mengantarkan itu sudah pergi meninggalkan dia mendengar gerak langkah sandal mereka. Maka akan datang kepadanya dua malaikat yang keduanya akan menunjukkannya seraya keduanya berkata kepadanya, apa yang kamu komentari tentang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka jenazah itu menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi ketika ditanya siapa sosok Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah telah menggantikan dengan tempat duduk di surga. Nabi SAW selanjutnya berkata, maka dia dapat melihat keduanya. Adapun jenazah orang kafir atau munafik akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berkata mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti. Maka kemudian dia dipukul dengan botol besar terbuat dari besi. Di antara kedua telinganya mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh orang yang ada di sekitarnya, kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia. Hadis ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di antara hadis-hadis yang sekian banyak menjelaskan tentang ketika seorang itu sudah dimasukkan di liang lahat di kuburan, lalu sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan di kuburan, maka si jenazah itu akan ditanya oleh dua malaikat. Yang di antara pertanyaan itu kalau dalam riwayat ini ditanya tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang cukup banyak disebutkan yang sering kali kita sampaikan, ditanya tentang siapa Tuhanmu, man rabbuka, ma dinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, kemudian ma imamuka, kitab sucimu, atau nanti akan dijelaskan kamu tahu semua itu, tahu tentang Allah, tahu tentang agama, tahu tentang Nabi Muhammad, itu dari mana? Maka jawabannya itu adalah dari Al-Quran. Nah, kemampuan seseorang menjawab itu, maka Allah telah menggantikan posisinya yang asalnya itu sudah ditempatkan di neraka, berubah menjadi di surga. Jadi sebenarnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang itu nanti di alam akhirat itu akan menempati surga ataupun neraka itu di alam kubur sudah tampak. Kita itu nanti di akhirat itu akan masuk surga atau neraka, di alam kubur pun sudah ditampakkan. Dan nanti akan ada hadis-hadis yang lain yang mengatakan tentang
Karena seperti kasus dalam riwayat yang lain yang sangat mengerikan, ketika jenazah itu sudah didatangi dua malaikat, lalu didampingi dengan dua malaikat itu, bagi yang bisa menjawab itu kan disuruh melihat ke samping kiri, melihat tempat yang sangat mengerikan. Dan itu posisi gelap sendirian, gelap luar biasa. Ditunjukkan tempat yang sangat mengerikan. Ada nama kita. Nah, kita kan kaget begitu. Ternyata di neraka. Nah, ternyata dengan mampu menjawab itu akhirnya ditunjukkan lagi oleh malaikat itu. Coba sekarang diri ke sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan itu tempatnya sangat indah. Gara-gara mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dan jawabannya itu sudah pasti. Gara-gara Allah, Islam, Al-Quran sama Nabi Muhammad atau Abdullah wa Rasul. Itu aja jawabannya. Ingat-ingat aja jawabannya. Kan kunci jawabannya cuma itu aja. Jadi kalau sudah bisa jawab itu, maka yang asalnya tempat kedudukannya itu di neraka dipalingkan menjadi ke surga. Nah ini alam kubur. Nah barulah nanti kalau orang yang beriman itu disuruh tidur seperti tidurnya pengantin, sementara orang yang durhaka itu disambutlah dengan makhluk yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah amal buruk orang yang berbuat dosa ketika di dunia. Nah makanya para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam riwayat yang lain masih penjelasan keberadaan alam kubur menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam riwayat ini ketika Utsman berdiri di sebuah kuburan, dia menangis sampai jenggotnya itu basah. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu menyebutkan surga dan neraka, sementara aku tidak menangis, tapi justru kamu menangis dengan ini. Kemudian dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Jika seorang itu selamat darinya, maka apa yang ada setelahnya adalah lebih ringan darinya. Dan jika tidak selamat darinya, maka apa yang ada setelahnya adalah lebih berat darinya. Utsman berkata, dan Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, wallahi ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru aqdhu min. Jadi demi Allah, aku tidak melihat tempat yang lebih mengerikan sama sekali kecuali kuburan adalah tempat yang paling mengerikan. Ini satu gambaran bahwa kuburan itu tempat yang paling mengerikan. Makanya kalau kita lewat kuburan takut itu. Tempat yang mengerikan kata Rasulullah SAW. Nah ini kan baru penjelasan dari Rasulullah. Nanti akan ada penjelasan dari Rasulullah SAW yang lain. Justru kuburan itu menjadi tempat yang paling indah, bahkan lebih indah daripada tempat yang terindah di dunia ini. Berarti kan sangat tergantung bagi siapa kuburan tersebut. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hadis ini memberikan satu sedikit gambaran kepada kita semua tentang alam kubur itu. Dan alam kubur itu menjadi benar-benar penentu untuk kehidupan kita berikutnya. Makanya kan sering kali disampaikan, kalau orang durhaka itu justru berdoanya itu ingin kalau dia yang hidupnya berat di alam kuburnya, dia ingin agar dunia itu kalau bisa terjadi kiamat. Jadi ditaklukkan, terus ditaklukkan, terus ditaklukkan terus. Nah sementara orang yang beriman itu justru sebaliknya, berdoanya kepada Allah itu agar kiamat itu segera ditiup sangkatalanya sehingga terjadi. Itu orang yang beriman. Makanya orang yang beriman nggak seneng kalau masih ada orang yang mau duduk-duduk seperti ini. Itu guyonan ya Bapak, karena tandanya berarti kiamat masih lama. Jadi kalau misalkan
orang sudah tidak ada lagi yang datang ke masjid, hanya tinggal namanya saja. Nah, ini berarti sangat disenangi orang-orang yang beriman. Dia tidak bisa bentar lagi. Yang bingung justru orang yang neraka. Nah, ini gambaran di dalam hadis ini. Kita lihat misalkan penguatnya terkait dengan keberadaan alam kubur itu. Kalau dalam ayat Al-Quran, kita melihat di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100, di mana firman Allah, hatta idza jaa ahad al-maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi demikian keadaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, jadi ya Tuhanku, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikanlah aku, agar aku bisa berbuat. Jadi baliknya itu untuk apa? Agar aku bisa berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak salah, sekali-kali tidak, maksudnya tidak bisa. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka itu sudah ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya tidak bisa lagi ke dunia. Makanya kalau ada nyanyian itu tiap malam Jumat, Allah balik lagi ke rumah, itu tuh nyanyian yang menyesatkan. Tidak ada seperti itu. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu sudah selesai di alam kubur. Kalau orang yang beriman itu sudah disuruh tidur seperti pengantin, nanti dengan otomatis dalam riwayat-riwayat yang lain, kalau dia itu misalkan seorang ayah ataupun ibu, lalu anaknya itu berdoa terus berdoa kepada Allah, minta ampunan untuk kedua orang tuanya tersebut, maka dia otomatis tempatnya itu naik terus. Tingkatan derajat tempat di alam kubur itu akan naik terus. Nanti akan bertanya orang yang meninggal dunia, kok bisa seperti ini? Mau akan selalu memintakan ampunan. Jadi gak perlu datang ke rumah Bapak Ibu. Jadi gak perlu datang jauh-jauh datang ke apalagi tiap malam Jumat. Di alam kubur aja cukup dia, karena gak bisa lagi. Terus bagaimana kesadaran orang yang itu ketika berdoa, orang yang sudah meninggal dunia, itulah yang akan menjadikan derajatnya menjadi naik. Sehingga tidak apa istilahnya itu kan, kalau dalam lagu itu nanti kalau gak didoakan mereka itu kembali dalam kondisi yang bahasa Jawa. Nangis ya, itu. Kalau mereka itu orang beriman dan nangis juga sudah tenang, hanya nanti akan tambah naik derajatnya. Nah, ayat ini ditafsirkan dalam beberapa penafsiran, seperti di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa perkataan-perkataan yang menjelaskan tentang maksudnya ini. Di tafsir Tanwirul Hikbas disebutkan di dalam tafsir Tanwirul Hikbas berkenaan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia lalu dia minta kembali itu. Nah ini kan di sini qala rabbi irji'uni, ya Allah kembalikanlah aku. Maksud kembalikan aku itu adalah ke dunia. Maka posisinya berarti sudah berada di alam kubur. Jadi alam kubur itu ada pasti. Seperti apa nanti akan dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas dikatakan alam kubur itu istilah lain adalah barzakh. Barzakh itu sebenarnya titik, yakni Allah kuburan. Ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari dibangkitkannya. Jadi maksudnya dibangkitkan dari mana? Minal kuburi, dari alam kubur. Nah, jadi surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 tadi itu menjelaskan tentang keberadaan tentang alam kubur. Yang disebutkan justru orang-orang kafir lah yang dia itu pengen
ingin balik lagi ke dunia. Bukan mau minta doa, bukan, tapi dia itu ketika pengen balik lagi ke dunia itu ingin apa orang itu? Ingin beramal, ingin beriman yang dulu dia tinggalkan. Makanya kan dalam hadis tadi orang kufur itu gak bisa karena dia lebih mengikuti yang banyak. Sekarang kita sensus saja, umat Islam di dunia berapa? Lebih banyak mana antara umat Islam dengan non-Muslim? Lebih banyak non-Muslim kalau kita hitung di dunia. Berarti ayat Al-Quran, hadis Nabi menunjukkan satu kebenaran. Orang lebih banyak mengikuti yang tidak benar, tidak mengerti. Nah, dan itu apa istilahnya disampaikan, nanti diajarkan kepada yang tidak paham itu tentang Islam, mengajarkan tentang Islam, tetapi dengan pahamnya mereka yang tidak tepat. Jadi saya sempat curi-curi dengarnya sampai dari kaum mereka non-Muslim mengatakan bahwa Muhammadiyah itu Kristen itu katanya. Jadi kiblatnya itu bukan ke Allah karena mereka itu katanya ya Kristen. Kenapa? Karena mereka apa istilahnya kritis. Jadi ada yang memahami seperti itu. Ya itulah yang tidak paham. Nah kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Di mana di dalam ayat ini fawaqallahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab. Annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadda 'adab. Jadi maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Nah, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Pada hari terjadi kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kasus Fir'aun, di mana Fir'aun itu dalam beberapa penafsiran dari ayat ini yang dimaksud ketika Allah menampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya neraka baik itu di waktu pagi dan petang, itu keberadaan mereka sedang berada di alam kubur, di mana mereka ada satu penafsiran mereka itu dibawa di palu burung yang hitam, katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas selalu didapatkan kepada mereka satu kondisi yang sangat mengerikan, baik itu pagi maupun petang. Pagi petangnya di alam kubur, wallahu a'lam seperti apa begitu. Tapi yang jelas digambarkan oleh Allah bahwa mereka yang Fir'aun dan para pengikutnya itu ya setiap hari berarti ditunjukkan antara waktu pagi dan petang itu neraka, sehingga ketika terjadi kiamat baru diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat masukkan mereka ke dalam neraka. Berarti yang begitu-begitu kan dia turunkan nar bi ghairi hisab, masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Kan ada yang masuk surga tanpa hisab, dan yang begitu-begitu juga masuk neraka tanpa ngapain juga bisa, langsung aja dilemparkan karena sudah kufur. Nah, orang-orang yang memang sudah kufur, gak ada imannya, gak ada hisabnya, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan keberadaan alam kubur ini, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata udidu alaihi maq'adahu bil qadati wa hasyi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar fa yuqalu hadha maq'aduka hatta ya'allahu yaumal qiyamah. Jadi jika seorang dari kalian meninggal dunia
maka akan dinampakkan kepadanya tempat duduknya yang setiap pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan melihat kedudukannya sebagai penduduk surga. Dan jika dia termasuk penduduk neraka, maka akan melihat kedudukannya sebagai penduduk neraka atau api neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat duduk tinggal mengingat nanti Allah membangkitkan pada hari kiamat. Ini selama di alam kubur. Makanya ayat yang barusan itu dikuatkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan memang benar. Makanya kalau ahli surga berarti dia pagi dan petang itu melihat terus tempat yang indah. Sementara yang durhaka setiap pagi dan petang melihat pemandangan yang mengerikan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, hadis yang cukup panjang, di mana di dalam riwayat ini bahwa seorang perempuan berkulit hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu masjid, suatu ketika Rasulullah SAW kehilangan orang itu, sehingga beliau pun menanyakannya. Para sahabat menjawab, orang itu telah meninggal. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukan kepada? Sepertinya mereka menganggap remeh urusan kematiannya. Beliau pun bersabda, tunjukkanlah kepadaku di mana letak kuburannya. Maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya dan akhirnya beliau mensolatkannya. Setelah itu beliau pun bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah benar-benar akan memberikan mereka cahaya karena salat aku kerjakan atas mereka. Ini maksudnya khusus bagi dua orang tadi. Nah, ini kan sebenarnya satu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal dunia itu kita ditekankan sebisa mungkin jangan sekedar kita datang duduk tidak ikut mensolatkan. Yang bagus itu mensolatkan itu kalau ada yang meninggal dunia. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana di dalam hadis Jarir, "Fadzalika qaulullah azza wa jalla yusabbitu Allahu alladziina aamanu al-ayat, summa ittafaqa qala fa yunadi munadi minas samai an fasadaqa 'abdi fa abshuhu minal jannah wa taqu lahu baban ilal jannah wa albisuhu minal jannah qala fa ya'tihi min ruhiha wa tihiha qala wa yutabu lahu fiha madda basari." Jadi dalam riwayat ini hadis dari Jarir, maka inilah firman Allah. Allah menentukan iman orang-orang yang beriman hingga akhir ayat di surat Ibrahim ayat 27. Kemudian kedua perawi sepakat pada lafaz beliau bersabda, kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Mu, hamparkanlah permadani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga dan berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Yang asalnya sempit bagi orang yang beriman itu, maka kuburan itu menjadi luas, bahkan sejauh mata memandang. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud ini, Al-Barra bin Azib dia berkata, berilah ia hamparan berbadani dari neraka, berikan pakaian dari neraka, dan bukakanlah pintu-pintu neraka untuknya. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya panas dan bau neraka, lalu kuburnya disempitkan hingga tulangnya itu saling berhimpitan. Dalam hadis Jarir ditambahkan, beliau bersabda, lalu dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu, dan baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Sekiranya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu. Nah, beliau melanjutkan, laki-laki kafir itu kemudian dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya dapat
terdengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat, kecuali jin dan manusia hingga menjadi debu. Beliau meneruskan ceritanya setelah itu kemudian dikembalikan lagi. Ini masih di alam kubur, disiksanya seperti itu. Dalam riwayat Abu Dawud. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kondisi keadaan di alam kubur. Yang nanti akan ada gambaran-gambaran lain terkait dengan ini kan satu gambaran yang mengerikan begitu. Gelap sempit. Makanya wajar kalau misalkan Rasulullah mengatakan kuburan itu tempat yang sangat mengerikan. Tidak ada tempat yang paling mengerikan kecuali kuburan. Bagi siapa? Bagi orang yang kubur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang beriman kita justru lihat ada kesenangan alam kubur. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini di surat Al-Imran 169. Yang di surat Al-Baqarah belum ada tambahan. Jadi penjelasannya justru di sini. Jangan kamu mengira bahwa orang yang kubur di jalan Allah itu meninggal. Tetapi mereka itu hidup di sisi Allah. Hidupnya berada di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Jadi dengan mendapatkan rezeki. Makanya kalau misalkan kita lihat penafsiran dari Kementerian Agama, ini Kementerian Agama Republik Indonesia, dan jangan sekali-kali kamu sekalian mengira bahwa orang yang gugur sebagai syuhada di jalan Allah itu mati dalam arti tidak dapat bergerak ke sana kemari dan tidak tahu keadaan orang yang ditinggalkan. Tetapi sebenarnya mereka itu hidup dengan kehidupan lain di sisi Tuhannya di alam barzakh, bahkan dapat bergerak dan mengetahui keadaan orang yang ditinggalkan. Mereka mendapat rezeki berupa kehidupan istimewa yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya dan kedudukan mulia dari sisi Allah. Mereka yang gugur sebagai syuhada bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya berupa kenikmatan surga, dan mereka bergembira hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang melanjutkan perjuangan yang belum menyusul mereka sebagai syuhada. Nah, mereka pun bergerak agar kaum muslim yang masih hidup juga memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah. Diberitakan bahwa tidak ada kekhawatiran pada mereka sedikit pun tentang huru hara hari kiamat, dan mereka tidak bersedih hati akibat dosa-dosa yang dahulu pernah mereka khawatirkan. Sebab itu Allah mengampuni kesalahan mereka. Ini bisa dilihat di tafsir di Kementerian Agama. Nah, makanya ini satu penafsiran tentang hidupnya orang-orang yang mati syahid oleh Allah dijadikan rezeki. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini berkenaan dengan masalah kesenangan di alam kubur. Nah, nanti pula akan ada penjelasan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang cukup panjang yang berkenaan dengan masalah siksa dan kesenangan alam kubur. Nah, sementara adanya siksa kubur itu dapat kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran, di mana misalkan kita melihat pertama di surat Al-An'am ayat yang ke-93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan diturunkan Allah, diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi kan proses kematian, sakaratul maut, meninggal baru dapat siksaan. Siksaan yang pertama itu adalah siksaan alam kubur.
baru nanti berikutnya di hari kebangkitan. Kemudian kalau di surat At-Taubah ayat 101, dan di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Mereka disiksa 2 kali, kemudian dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi kan berapa kali siksa? Jadi kalau kita lihat ayatnya, mereka itu sayu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin. Mereka disiksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan lagi kepada siksa yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi. Makanya kalau misalkan sakaratul maut itu merupakan siksaan bagi orang yang kufur kepada Allah, itu baru siksaan di dunia, baru berikutnya siksaan di alam kubur, berikutnya lagi nanti siksaan yang lebih berat lagi di akhirat. Itu bagi orang-orang yang durhaka. Nah, makanya dalam beberapa penafsiran terkait dengan nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain, kami mengetahui mereka bahwa kami akan menyiksa mereka 2 kali itu, ikhtalafu fi hadainil azabain. Memang berbeda-beda terkait dengan 2 azab ini. Ada yang mengatakan di antaranya yang pertama misalkan di sini dikatakan qala al-Khaladi wasudi qama Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban yaumal jum'ah fa qala ukhruj fulan fa innaka munafiqun ukhruj fulan akhraja nasan minal masjid wa qadahum fa hada wal azabul awwal wa sani azabul qabr. Jadi tadi dikatakan siksa pertama itu di dunia ini seperti yang pernah dialami oleh seseorang yang munafik yang diusir oleh Rasulullah SAW saat melaksanakan sholat Jumat, dan itu dihinakan mereka oleh orang-orang. Nah, dihinakannya orang munafik ketika pelaksanaan sholat Jumat itu merupakan siksaan yang pertama di dunia. Wasani adzabul qabr. Sementara siksaan yang kedua adalah siksaan kubur. Lalu siksaan akhirat mana? Yang dikatakan tadi, kemudian mereka akan dikembalikan kepada ila adzabil adzim, kepada siksa yang lebih besar. 1. Kemudian kalau Mujahid berkata al-qatlu wasabiru wasani adzabul qabr. Jadi pembunuhan, kemudian penyiksaan ataupun penyaliban yang dialami oleh mereka, apa istilahnya, pembelengguan yang dialami oleh mereka orang-orang kafir, itu merupakan satu di antara siksaan dunianya. Sementara yang keduanya adalah azab kubur. Kemudian ada lagi, mereka itu disiksa dengan kelaparan 2 kali. Kemudian dikatakan lagi, itu adalah siksaan di dunia, sementara siksaan berikutnya adalah siksa kubur. Lalu dikatakan lagi waqala Ibnu Zaid al-ulama sa'ibu fil amwal wal aulad fid dunya. Siksaan yang pertama itu adalah ujian, baik itu ujian dalam masalah harta maupun anak-anak di dunia. Wal ukhra adzabul akhirah, dan yang kedua atau yang lainnya adalah siksaan alam akhirat. Nah, ini Ibnu Zaid mengatakan begitu, berarti ada lompatan dari alam dunia langsung ke alam akhirat. Nah, kemudian juga kalau Ibnu Abbas al-ula iqamatul hudud alaihi. Jadi ditegakkan yang dilaksanakannya pembalasan yang had kepada mereka, artinya hukuman kepada mereka ketika mereka melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa. Nah, itu adalah siksaan di dunia. Wal ukhra adzabul qabr. Sementara siksa yang kedua adalah siksaan alam. Dari sekian banyak penafsiran Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka 2 kali azab yang dimaksud itu adalah 1 azab di dunia, yang kedua azab di alam kubur. Azab di akhirat tentunya siksaan yang lebih besar lagi.
Inilah adanya siksa kubur. Kemudian kalau dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati perkebunan penduduk Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di alam kubur mereka. Nah, maka Nabi pun berkata, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan dosa besar. Lalu beliau menerangkan, yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah buang air kecil terkencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba. Beliau kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah. Lalu beliau membelah menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Maka beliau pun ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah. Ini dalil yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang muslim. Kenapa tabur bunga di kuburan? Dalilnya ini dalilnya. Silakan cek, pasti ini yang dipakai dalil. Karena Nabi menancapkan kelopak bunga muda sampai ditunggu sampai nanti kering. Jadi harapan Nabi selama ini kan harapan permohonan Nabi, harapan mudah-mudahan siksanya itu diringankan selama dahannya itu masih basah. Permasalahannya, kuburan yang kita tabur bunga itu apakah kuburan yang disiksa? Kan begitu harusnya. Nabi itu kenapa memasang bunga? Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa kuburan itu sedang disiksa. Dan jadi makanya kalau kita pakai dalil ini untuk menabur bunga, berarti kan secara tidak langsung kita meyakini yang dikubur itu sedang disiksa. Makanya nanti setelah ini segera kasih lagi tabur bunga biar dijauh lagi, tabur lagi, ya selesai. Kalau pakai dalil ini, karena riwayatnya seperti ini, tapi yang seringkali dipakai itu dalil ini. Hadis Sahih Bukhari terkait dengan tabur bunga kasusnya ini. Padahal tidak melihat alasannya kenapa Nabi menancapkan pelepah bunga yang muda. Oh, karena ternyata dia sedang disiksa. Makanya akhirnya ada lagi pendapat biar tidak kering, makanya nggak ditabur bunga lagi, tapi ditanami pohon bunga. Jadi karena ditanami pohon bunga, jadi hijau terus, basah terus. Lah itu yang akan menyebabkan dari sisa-sisa atau diringankan siksanya. Ngakal-ngakal gitu sih. Padahal kalau begitu nanti Rasulullah otomatis itu orang itu selamat dan tidak sangat tergantung dari amal perbuatan dia. Kemudian masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan ini penjelasan tentang sisa kubur di surat At-Tur ayat 45 sampai 47. Maka biarkanlah mereka hingga mereka itu menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim ada selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa ada selain itu? Siksaan akhirat ini baru siksaan di alam kubur. Gambaran dari ayat Al-Quran berkenaan dengan siksa kubur. Nah, kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan dulu. Dalam riwayat Bukhari hadis yang cukup panjang, di sini ada riwayat dari Samurah bin Jundab. Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila selesai melaksanakan satu salat, beliau menghadapkan badannya kepada kami lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Dia Samurah bin Jundab berkata, jika ada seorang yang bermimpi maka orang itu akan menceritakan. Saat itulah beliau berkata, Masya Allah atas kehendak Allah. Pada suatu hari yang lain beliau bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab tidak ada. Beliau berkata, tetapi aku tidak tadi malam bermimpi. Ada dua orang laki-laki yang mendatangi, kemudian keduanya memegang tangan, lalu membawaku ke negeri yang disebut
laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk, yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok, biasanya untuk menggantungkan sesuatu. Nah, sebagian dari sahabat kami berkata dari Musa bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut dari belakangnya orang itu hingga menembus tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi, lalu dilepaskan dari mulutnya dan dimasukkan kembali dan begitu seterusnya diperlakukan. Aku bertanya, apakah ini maksudnya? Dua orang yang membawa aku berkata, berangkatlah. Maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya, sedang ada laki-laki lain yang berdiri di atas kepalanya memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ketika dikumpulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu, maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya. Dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula. Kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya, siapa orang ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai pada satu lubang seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar. Di bawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka penghuninya akan terangkat, dan bila dipadamkan penghuninya akan kembali kepadanya. Penghuninya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku bertanya, siapa mereka itu? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat sampai dari satu sungai yang airnya adalah darah. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai. Berkata Yazid, di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai. Dan terjadilah seterusnya begitu. Setiap dia akan keluar dari sungai akan dilempar dengan batu hingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, apa maksudnya? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau. Di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar, sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak, dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku naik membawa memanjat pohon, lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya. Dan di dalamnya ada para orang laki-laki, orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Lalu keduanya membawa aku keluar dari situ, lalu membawa aku naik lagi ke atas pohon, lalu memasukkan aku ke dalam satu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Di dalamnya ada orang tua dan para pemuda. Aku berkata, ajarlah aku dari malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi. Maka keduanya berkata, baiklah. Nah, orang yang pertama yang mulutnya ditusuk itu seperti gadungan tadi, itu adalah orang-orang yang suka berdosa. Jadi yang kedua, yang kepalanya dihancurkan itu adalah orang-orang yang dia itu diajarkan, orang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada satu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tapi tidak beramal dengan amalan Al-Quran seperti itu. Nah, apalagi orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Lalu orang yang berada dalam dapur api itu, mereka adalah siksaan para pezina. Kemudian yang di sungai itu, mereka adalah siksaan orang pemakan riba. Nah, kemudian berikutnya tentang keindahan. Semua orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak kecil manusia, orang tua. Adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka. Sedangkan rumah pertama yang belum masuk adalah rumah bagi seluruh kaum mukminin. Sedangkan rumah yang ini adalah perkampungan para syuhada. Dan aku adalah Jibril, ini adalah Mikail. Maka angkatlah kepalamu. Maka aku mengangkat kepalaku, ternyata di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan. Keduanya berkata, itulah tempatmu. Ini berarti khusus Nabi Muhammad. Aku berkata, biarkan aku memasuki rumah itu.
Setelahnya berkata, umurmu masih tersisa dan belum selesai, dan seandainya sudah selesai waktunya, kamu pasti akan memasuki rumah. Ini terkait dengan berarti kan siksa kubur sama kenikmatan alam. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dengan hadis yang cukup panjang ini. Itulah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan siksa kubur, kondisinya seperti apa, siksaannya ada, maka disebutkan kubur sebagai tempat yang mengerikan, tapi ternyata kenikmatannya juga ada. Makanya alam kubur itu tempat yang paling indah, bahkan terindah dibandingkan tempat indah di dunia ini. Tinggal siapa yang menempatinya. Sekiranya kita dalam kesempatan berkomunikasi sama Allah SWT, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.